memang sejak berhentinya KLP itu sudah mulai masuk sih, semua masuk jaringannya gitu kan. Cuman permasalahan lagi-lagi ketika ini tidak mensuplai diesel itu kan tentunya digilir mana-mana yang akan kena misalnya pada hari ini, mana yang itu seperti itu. Perusahaan koperasi lah, Koperasi dari kementerian atau koperasi ya, dari ke apa Kementerian Koperasi ya, dikelola oleh memang koperasi sendiri yang kelola kan seperti itu ya. Terus waktu itu memang sempat diambil alih sama Pemda kan katanya pengelolaan, tetapi makanya itu permasalahannya ketika pakai diesel itu jadi operasional besar sehingga tidak bisa jalan lah seperti itu. Kebetulan dulu memang di sini KLP dia kan, ke Koperasi Listrik Pedesaan itu ke KLP, terus dia berubah diserahkan ke PLN. Ya itu dia subsidi, ada subsidi. Ya sejak Presiden Jokowi lah ada subsidi. Sebelum Pak Jokowi tidak ada subsidi. Malah setelah gempa itu kita diberikan kalau beli 50 dapat 150 kilo. Ada juga. Pertama makanya itu karena dulu waktu di KLP itu tidak bisa menjangkau dan digilir orang dan digilir karena tidak mampu mensuplai daya itu. Nah sehingga kan beban tuh selalu ada, dia kan tidak pernah berkurang beban itu. Sementara supply daripada listrik itu tidak maksimal seperti itu. Nah di sana beratnya masyarakat kita. Nah makanya sekarang ini dengan adanya ini berimbang lah dia. Jadi kita ketika ada beban itu yang tiap bulan itu kan tentunya akan ya bisa diakomodasi dengan adanya tidak ada pernah matinya lampu itu kan. Jangan sampai kita membayar beban tetapi lampu sering mati kan, itu yang bermasalah. Nah, beban tetap kita bayar, listriknya sering mati. Jadi kalau sekarang tidak pernah. Kalaupun sekarang kalau ada pemadaman kayak tidak lama lah dia, dan kita dikasih tahu sebelumnya. Harga sekarang setelah ada PLTS memang tidak terlalu terasa dia. Ada memang pengurangan harga, ada dia, tapi tidak terlalu terasa. Tapi setelah ada PLTS memang kebutuhan itu mencukupi dia. Kalau dulu misalkan ada yang kan processing pakai, kadang itu yang sering bikin macet juga, dia berkedip dia, lampu itu berkedip ya. Karena kan misalnya satu jaringan kita dengan yang prosesing batu apung ini atau yang tukang las itu, jadi dayanya suka nggak stabil dulu. Sering dia tidak stabil, gitu. Tapi setelah PLTS ini stabil. Stabil dia bisa mencukupi, artinya kan daya semakin tinggi dia. Sekalipun malah sekarang lebih banyak yang pakai listrik sudah. Lebih banyak yang pakai listrik. Yang processing, yang mengelas, kan kebetulan banyak juga di sini bengkel-bengkel las itu. Dia pakai listrik sekarang, pasang 3 pas dia pasang, dijamin dia sama PLS, PLN, tidak ada kendala sudah. Ya rasanya seperti enjoy aja. Artinya kan kita beli 20.000, kalau tidak terlalu kita pakai bisa 1 bulan itu. Lebih ke mendukung juga sih. Bentuknya gimana tuh kalau mendukung? Pembukaan lahan ini dulu itu dibantu. Kan dulu ini lahannya masyarakat. Oh iya, lahannya masyarakat. Terus pas itu saya PTLN ya, Iya. Dia datang kemudian sosialisasikan akan membangun PLTS. Proses pembebasan lahan ya, beli dari masyarakat berarti kan? Iya. Itu tidak ada penolakan atau gimana? Kalau dulu nggak ada. Nggak ada. Iya. Langsung aja gitu.
ada kebun, ada ladang masih kan, karena ini tempat PLTS ini kan lahan kering awalnya, lahan kering, benar-benar lahan kering, hasilnya sekali setahun. Hanya begitu dimanfaatkan oleh PLTS ini ya lumayan lah, dia bisa jual lah. Orang-orang tuh dulu harganya lelah kita menjual 150.000, begitu masuk PLTS bisa jadi 2,5 harganya kan. Itulah keuntungannya dari tanah itu. Maksudnya produksinya. Harga tanah itu. Dulu waktu belum itu Di tempat PLTS itu dulu sebelum ada PLTS itu masih murah kan? tanah kering lah itu masih murah. Sekarang pas dijual Sekarang karena adanya PLTS ini sudah meningkat sampai 5 juta sekarang per hari dikelilingnya itu sampai 6 juta gitu. Itulah keuntungan di masyarakat sekitarnya gitu. Kita ada beberapa tahapan ya untuk business development ya. Jadi ada pertama bagian izin ya, permitting ini kita izin, ada survei lahan, terus survei gardu induk, terus izin prinsip, izin lokasi, praktek AMDAL dan ILB. Cukup banyaklah tahapan sebelum kita mulai untuk pembangunan. Terus social mapping, kita gimana komunikasi dengan stakeholder yang di masyarakat, terus gimana kondisi keamanan dan masyarakat di sana. Baru setelah itu ada land acquisition, jadi identifikasi pemilik lahan, terus verifikasi oleh tim legal dan notaris, BPN dan HGB. Setelah itu baru kita, setelah semuanya selesai, lahannya sudah siap, baru kita mulai komunikasi dengan PLN untuk facility study. Oh ya. Jadi ini untuk tahapan-tahapan izin. Jadi ini persiapan, terus perencanaan. Setelah persiapannya selesai, baru kita perencanaan. Jadi kita simulasi pakai beberapa aplikasi untuk lihat potensi wilayah energinya itu. Lihat potensi energi, gambar desain, RAB, terus baru pengadaan, baru konstruksi. Setelah itu sampai sekarang yang operation maintenance. Malam-malam kadang itu dia ikat bikin pola. Oh, kadang-kadang malam-malam. Kalau malam pakai siang, malam ikat pola. Kita buka pola, buka ikatan. Kalau malam kerja ini. Berarti butuh penerangan ya? Iya. Kalau sekarang penerangannya menurut Oma sudah baik. Iya, baik. Sudah baik. Tidak ada banyak padam. Dia padam-padam. Tidak ada padam-padam. Di Padang langsung telepon itu petugas langsung datang cek. Kayak putus juga dong, langsung telepon saya sudah sambung kembali. Karena merasa listrik agak murah sekarang di setiap rumah. Sekarang saya lihat di sini bahkan sampai masak nasi pun kan pakai listrik sekarang. Pakai listrik. Cooker tuh. Iya, sudah saya lihat di rumah-rumah, sekalipun rumah-rumahnya agak jelek lagi, tapi kebutuhan listrik ya, masak nasi, setrika, bahkan tukang-tukang kayu sekarang tidak ada yang manual, sekarang semua pakai listrik kan. Kebetulan saya sekitar 60.000 ya sebulan. Tapi kan ada kulkas 2 untuk jualan itu. Oh, itu udah sama kulkas? Iya, semuanya ya. 60.000. Kalau dulu Bapak punya kulkas waktu belum ada PLTS? Udah punya kulkas atau belum? Kalau dulu cuma sekedar punya TV. Punya TV. Ya, belum punya kulkas. Tapi kita bisa bayar sampai dekat 100 gitu. Ya, kita kan kemarin awalnya di sini kan yang peternak ayam itu hanya adik gitu kan. Adik nyewa di Grass Bar sana kan. Tapi setelah itu
dia berhenti sewa, dia buat di sini. Di sebelah situ dah dia buat. Nah jadi kita kepikir ya kalau malamnya dia sendirian kasihan, ada temennya gitu. Akhirnya kita baru buat supaya ada temennya. Biar ada teman. Iya ada. Di mana-mana sekarang orang kalau mau tarik yang 3 pas tuh Bisa. agak dipermudah lah. Kalau dulu juga kadang memasang yang 1 pas saja lama prosesnya, kita minta untuk dipasangkan. Kalau sekarang alhamdulillah. Karena listriknya juga aman Pak. Itu dia. Sekarang paling macet, jarang macetnya 1 bulan. Kalau itu pun macet hanya berapa menit lah. Iya. Cuma Gitu. sekejap Pak. Iya paling lah 5 menit lah. Nyala lagi. Nah kecuali kalau ada mungkin yang kayu jatuh, rebah, mungkin itu yang lama dia macet. Saya kemarin beli sampai 9,5 juta. 9,5 juta untuk Iya. 3 pas itu. Iya. Itu pun untuk lampu, itu untuk air gitu ya. Sekaligus untuk itu dah. Soalnya penerangan kan non stop, banyak kan tertutup masalahnya kan. Iya, karena harus Iya, jadi harus non stop udah. Itu yang besar makan listrik blower. Soalnya kipasnya besar. Wih, kalau dari 89 ya Mas. 989. Iya, Bapak 89. termasuk yang pertama. Wah, orang-orang tua kita dulu Oh, udah. ini dari orang tua. Iya. Makanya dari 89 dari Memang lama, udah lama dia Batu Apung ini. 89. Kita aja apa namanya masuk udah sebagai pewaris lah istilahnya kan. Itu udah tahun 9 berapa? 92, 91 udah mulai berdiri saya sendiri gitu. Maksudnya orang tua kita waktu duluan sudah udah pakai usaha gitu kan. Dulu makanya pakai yang kalau kita yang ada dulu banyak sih, kita dulu pakai diesel, mau potongan itu pakai dompeng itu mesinnya kan. Dompeng. Ya begitu kita tahu dia bisa pakai dinamo itu diubahlah ke listrik gitu. Ya karena kan jatuhnya lebih irit karena perawatan semua kan. Kalau pakai diesel semua ya oli, BBM, terus belum perawatan lain lah gitu. Kalau pakai dinamo ini ya listriknya tidak ada perawatannya. Begitu PLTS beroperasi Bapak langsung ganti ke Masih waktu KLP pun pas sudah pakai orang tua, tapi orang tua udah pakai dia. KLP pun sudah ada dipakai. Tapi orang tua kalau kita belum sih kan. Iya. Nah. Jadi kita ada kontrak 20 tahun ya dengan PLN. Terus di sini ada luasan kapasitasnya 7 megawatt peak sama dengan di sini. Tapi kalau sudah kita convert ke AC 5,5 MW ditambah 7,5%. Ya ini untuk apa namanya ya gas CO2 yang kita emisi reduksi ya. Jadi per tahun itu kita bisa ya emisi 9 ton, 9.000 ton per tahun. Jadi misalkan kita pakai PLTU, jadi kita bisa apa emisi. Dan juga penggunaan air kita bisa kita hemat 10,5 juta liter per tahun. Jadi kita kan sudah apa namanya green energi lah seperti itu ya. Kalau gitu listrik yang dihasilkan dari PLTS itu sudah 24 jam atau sebenarnya selama mataharinya aja ada? Kita operasi 12 jam. 12 jam. Berarti di atas 12 jam itu Kita disuplai PLN lagi. PLN lagi ya. Karena udah gak ada matahari kan. Balik ya berarti. Balik ya ke sini deh. Kalau malam berarti listriknya sini dari PLN. Iya betul.
Dari jam berapa? Kita mulai produksi dari jam 6 sampai jam 6 sore. Kadang jam setengah 7 sih. 12 jam. 12 jam Pak. Kalau produksinya misalnya cuaca bagus kayak sekarang itu bisa rata-rata perharinya sampai 20 ribuan 20 ribuan perharinya. 20 ribu. Sekarang sampai 23.000 kWh. KWH. Iya. Oke, tertingginya bisa segitu ya. Iya. Tapi rata-ratanya dalam sehari biasanya berapa? Oh iya, seharinya 20 ribuan kalau cuaca bagus ini. Ini terintegrasi dengan PLN ya? Iya. Kalau di sini berarti PLTS-nya masuk ke sistem sistem PLN, sistem timur. Sistem timur. Kalau di sini tuh potensi panasnya dalam setahun berapa lama? Potensi ini? Sekitar 6 bulanan ada lah. 6 bulan yang ya? itu, yang bagus. Itu puncak-puncaknya 6 bulan. Iya. Mulai dari bulan apa? Sekitar bulan Juni, Juli. Juni, Juli ya. Sampai berarti bulan Desember? Enggak? Enggak sampai sih. Sampai Oktober lah paling. Oktober ya? Nah, soalnya November itu udah mulai hujan. Kadang-kadang. Ini ya, sini tadi ada 6 orang karyawan. Terus di sini juga ada yang PKL. Iya. Atau yang tugas akhir. Nah itu biasanya di mana anak-anak PKL? Dari SMK, dari kampus. Biasanya dari kampus itu di Undana. Undana, Universitas Nusa Tenggara ya? Iya. Kalau dari SMK-nya? SMK-nya dari SOE, SMK 2 SOE. SMK 2 SOE? Iya. Jurusan apa mereka? Itu jurusan teknik pembangkit energi terbarukan mereka. Kalau kami kebanyakan kerjanya di PLN karena karena kita di NTT sini untuk bekerja untuk tenaga surya masih terbatas. Ya, tempat kerjanya masih terbatas. Kami magang di sini selama 6 bulan. 6 bulan. Ini udah bulan ke berapa? Bulan kedua. Masuk bulan kedua. Ya. Kalau dari saya alasan memilih ini jurusan karena jurusan ini baru di daerah kami, jadi kami daerahnya kan panas, jadi untuk pembangkit listrik tenaga surya ini sangat bagus kalau dibangun di daerah kami. Jadi kami alasannya untuk bersekolah mengambil jurusan ini untuk membangun banyak PLTS di sini. Jurusan kami ini dia akan berkembang jadi jurusan ke masa depan dia. Oh, dibilangnya gitu. Ya. Kedepannya pasti semua kita manusia pasti menggunakan energi listrik ini dari pembangkit tenaga surya karena dia lebih ramah lingkungan. Iya, awalnya ini adik saya buat ini JBL ini, terus ada dari PLTS mengajukan program ini untuk UMKM. Ya kita terima akhirnya. Terus dia nyentuh karena di sini banyak kan ubi ya, singkong. Akhirnya itu kita mau. Oh, ide singkongnya siapa yang ini yang ya semua sih. ajukan dari UMKM, dari kelurahan, dari warga. Ya, bukan kan dari kita PLN. ngumpul-ngumpul dulu. Awalnya dari besar. Dasa Wisma itu. Awalnya dari Dasa Wisma ya? Tahun berapa itu? Udah. 2 tahunan. 2 tahun ya? Enggak sih. Sekarang 5 tahunan itu. Tahun. Udah 5 tahun UKM-nya? Iya. UMKM-nya udah lama, 10 tahunan sih kalau saya aja ya. Yang masuk sini dia JBL 3 tahunan. Kalau JBL-nya 3 tahun. Iya, Tapi JBL-nya kegiatannya udah dari lama. Udah dari lama bikin turun temurun. Turun temurun ya. Sampai itu ya per sekitar bulan bisa
kilo. 200 sampai 300 sudah itu. Masih sekejap. Tapi kan kalau dibandingkan dengan sebelumnya itu kan ceplos itu gunung itu kan Sekarang udah ini dur itu kan yang apa itu bahasa prasejahtera Indonesia jadi sejahtera sekarang. Ada peningkatan. Ada. Memang seberapa meningkat ininya kondisi ekonomi? kalau dulu sebelum kita ada ini kelompok kita buatnya 1 bulan cuma 2 kali 3 kali, tapi kalau sekarang kan tiap hari tetap ya 3 tahun ini Ya, alatnya juga kan ada. karena kita sudah ada teman yang jual, kita cuma produksi teman-teman yang jual, jadi kita ndak repot harus jual terus rolling tiap hari gitu sekarang. Ada yang jual. Kalau dulu kita 1 bulan cuma 2 kali 3 kali. Bagian pemasaran ada. Kalau sekarang kan sudah punya bagiannya masing-masing. Kita diajar sama itu dah yang dari binaan Unram itu. Ada yang masarkan, ada yang produksi, ada yang jadi ketua, sekretaris, segala macam. Yang kemarin itu sampai dia melakukan, karena ini kan dia modelnya anggaran untuk PLTS ini kan dia per tahun. Kalau memang misalnya nih tahun ini dananya misalnya sekian, ya harus diselesaikan di tahun itu harus selesai. Makanya komplit kemarin itu dia melakukan pembinaan sampai mengeluarkan izin Badan POM ini. Itulah tugasnya kemarin PLTS. Tinggal masyarakat kami bagaimana dia setelah dikasih ibaratnya mobil ilmunya misalnya, dia tinggal masyarakat kami bagaimana bisa mengembangkan yang ilmu yang sudah dikasih pembinaan oleh yang disponsori oleh PLTS ini.